Gerejanya ada di Makassar, di Batam, di Amerika, di Australia. Gembalanya satu itu saja. Ditulis. Nggak mungkin. Ngerti maksud saya itu? Ini jelas menyalahi hukum. Gembala nggak di tempat bagaimana? Cuma namanya saja. Harusnya dia nyerahkan. Nggak usah pakai namanya dia di situ. Biar dia, orang itu bertanggung jawab di tempat itu. Maaf. Ingat, 70% yang dibuat gereja nggak ada di Alkitab. Nanti saya hitung semua yang saya ngomongkan ketahuan. Jadi nggak bisa ada gembala nggak di tempat. Nggak mungkin ada ibu hamil, janinnya dititipin di rumah sakit. Ya bukan hamil namanya. Itu hamil apa namanya? Hamil kok janin dititipin bagaimana? Ya nggak mungkin itu, saudara. Oke, kita lanjutkan ini. 1 Tesalonika pasal 2. Saya harap saudara jangan takut kalau kita menemukan kebenaran. Jangan takut. Kalau saudara lihat cara saya hidup, kami suami istri sampai hari ini pun kami nggak mau berdua saja di rumah. Walaupun kami nggak ada pembantu. Saya bersyukur punya istri yang nggak manja, walaupun dia lama tinggal di Kanada. Jadi dia itu cuci sendiri, ngepel sendiri, setrika sendiri, masak sendiri, belanja sendiri. Padahal saya bilang, kita bisa kok punya pembantu. Saya bilang enggak. Kenapa? Dia bilang, saya nggak tahan merintah-merintah orang seperti saya. Bersyukur punya istri seperti itu. Aduh, kalau saudara main ke rumah saya, saudara lihat kamu, istri saya itu orangnya rapi sekali. Kalau saudara buka almari pakaian kami kayak toko, cara dia ngatur tuh rapinya luar biasa. Saya paling nggak bisa. Betul. Kalau ada tamu lihat itu, wih, ini kok bisa rapi begitu istri saya. Sendiri, nggak ada pembantu. Tapi di rumah kami nggak mau sendiri. Selalu ada orang tinggal. Itu murid-murid kami. Kenapa? Karena memuridkan dengan pola Galatia 4:19. Itu mereka harus lihat cara kami hidup. Bahkan kalau kami ribut, mereka dengar. Kami nggak mau munafik. Mereka dengar. Dan kami suruh mereka tanya. Coba kalian tanya, kami ribut karena apa? Nanti kami udah jalan cerita. Nggak apa-apa. Seperti itu Tuhan Yesus hidup. Belajar. Saudara, bahkan saya radikal dalam pemuridan ini. Di rumah kami dan semua tim kami ajari ini. Nggak boleh. Tim kami juga tinggalnya nggak sendiri. Selalu ada orang untuk memuridkan itu. Almari dan kamar nggak pernah kami kunci. Walaupun kami nggak ada di tempat. Kenapa? Karena mereka harus lihat kami punya apa. Bahkan ATM saya pun, murid-murid saya punya hak untuk lihat berapa saldonya. Dan mereka tahu PIN ATM saya. Karena saya pakai prinsip ini. Saya nyimpang dulu. Saudara sadar nggak bahwa yang namanya pondok pesantren itu adanya cuma di Indonesia? Di semua negara Islam di dunia tidak ada pondok pesantren. Itu cuma ada di Indonesia. Kok bisa? Karena Wahid Hasyim almarhum, Ahmad Dahlan almarhum, waktu mereka belajar di Arab, ketemu orang-orang Yahudi yang punya sekolah, namanya sekolah Rabi. Itu mereka bawa pulang. Bentuklah pesantren. Jadi guru dengan murid itu tinggal bersama. Maka itu Islam itu maju bukan karena masjid. Masjidnya sering sepi. Semua kegiatan Islam itu di pondok pesantren. Murid, santri-santri nggak cuma belajar ilmu dari para ustadz kiai mereka. Tapi para santri belajar hidup para ustadznya juga. Mandi, pakaiannya, makannya semua. Hebat sekali. Nah, gereja kehilangan ini. Kami pakai cara itu. 2 bulan sebelum kami menikah, ada beberapa hamba Tuhan senior, ada yang sudah meninggal juga. Ada beberapa yang masih muda seumur saya. Itu nasihati saya. Kamu gak bisa kalau sudah menikah, terus kamu tinggal rame-rame. Gak ada privasi nanti. Saya bilang termasuk almarhum Om Damaris, datang dengan tante. Hanya untuk ngomongin saya. Dan kamu harus mikir, istrimu itu lama tinggal di Kanada.
Nggak bisa kamu mau ditinggal rame-rame. Karena dari dulu sejak saya mengenal pemuridan ini, saya selalu ada orang di rumah. Saya mau tinggal dengan mereka. Jam-jam tertentu kalau sama-sama kita belajar. Belajar hidup juga mereka tahu. Bagaimana cara saya doa, cara saya baca Alkitab, semuanya mereka tahu. Bagaimana cara saya terima tamu dan semuanya. Bahkan waktu saya belum menikah, tidur saya pun rame-rame. Saya nggak sendiri. Tergantung besar kecilnya kamar itu saya isi semaksimalnya. Pernah sampai satu kamar 15 orang. Nggak apa-apa. Dan almari saya tetap terbuka. Nggak ada kunci. Saya ajari mereka semua begitu. Supaya kita tahu semuanya. Apa yang kita punya. Saya bilang kepada hamba Tuhan itu. Ini termasuk salah satu perjanjian sebelum kami nikah. Saya sudah ngomong pada calon istri saya. Bahwa nanti setelah kita menikah. Kita nggak cuma berdua. Ada orang tinggal. Itu salah satu anak kami namanya Oktoboga. Hari apa itu kalian bersihkan rumah di Bethlehem? Yang rame-rame itu? Minggu lalu ya? Sabtu minggu lalu ya? Sabtu lalu. Dia masih di Naviri. Berapa teman kalian ajak ke rumah? Bantu. Ya. 3 orang ya. Selalu ada orang di rumah kami. Tinggal. Apa yang kami makan, mereka makan. Semuanya. Nah itu pondok pesantren. Kenapa santri-santri bersahabat? Karena mereka belajar seluruh hidup dari gurunya. Ya. 1 Tesalonika pasal 2. Kalau saudara baca pasal 1 ayat 1. Ini siapa yang datang ke Tesalonika? Coba lihat pasal 1 ayat 1. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Siapa di situ? Iya, Paulus, Silvanus atau Silas, Timotius. Jadi 3 orang. Ini laki atau perempuan? Laki semua. Kenapa saya tanya? Karena ini penting sekali. Ayat yang ke-7. Ayat 7. 1 Tesalonika 2. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti siapa? Seorang ibu. Loh, padahal 3-3-nya laki. Inilah pemuridan yang luar biasa. Saudara, pemuridan itu jadi mama. Betul-betul jadi mama. Seperti seorang ibu mengasuh. Nomor 1. Merawati anaknya. Nomor 2. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar. Nomor 3. Kasih sayang. Oh maaf, ada berapa ini? 1. Oh ada 3. Ramah 1. Mengasuh 2. Merawat 3. Menyayangi yang keempat. Oke, ya. Saya baca lagi ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Lihat, tolong sampaikan kepada semua senior yang kita kenal. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu. Kalau bahasa sehari-hari, kami gak cuma khotbah kepada kamu. Ini penting. Maka itu kalau cuma memuridkan hanya dengan mengajar khotbah, gak akan jadi. Kalau nggak cuma khotbah, nggak cuma membagi Injil saja, lalu apa? Tetapi juga membagi apanya? Baca, membagi apanya? Hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Saudara, inilah esensi pemuridan. Membagi hidup, bukan cuma khotbah. Beda. Dan kalau bilang membagi hidup, saudara, itu bagi semuanya. Ya waktunya, ya semuanya. Betul nggak? Ya uangnya juga. Semuanya. Bagi hidup kami sendiri. Izinkan saya mengatakan kesaksian ini. Waktu saudara datang ke Papua, lihat tim kami, baik di Sumatera, Kalimantan, di Sulawesi. Mereka itu nggak terima gaji guru-guru itu. Mereka hanya terima persembahan. Kenapa mereka loyal? Ini bulan Mei ini sebulan ketiga, mereka belum terima persembahan. Dari sejak Februari terakhir mereka terima. Maret, April belum, Mei ini. Kemarin saya cek bendara, uang belum ada. Enggak apa-apa, mereka tahu. Kenapa mereka bisa loyal? Karena mereka tahu hidup kami. Mereka tahu keuangan kami, mereka tahu. Jadi betul ketika kita bisa membagi hidup, saudara. Orang yang bersama dengan kita akan tahu.
Sedikit sekali hamba Tuhan yang benar terbuka soal keuangannya.